Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Qala al-Imam An-Nawawi nafa'nahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Amin. Bab tentang makruh seseorang berdoa dengan Allahumma ghafirli in syi'ta, tetapi hendaklah benar-benar mantap di dalam berdoa. Bab tentang makruh seseorang berdoa dengan Allahumma ghafirli in syi'ta, tetapi hendaklah benar-benar mantap di dalam berdoa. Wabihi ilahi qala hadatsana an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum Allahumma ghafirli in syi'ta Allahumma arhamni in syi'ta liya'zimi al-mas'alata fa innahu la mukriha lahu muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lil muslimin walakin liya'zim wal yu'zimi ar-raghabata fa inna Allah ta'ala la yata'azamuhu syai'un a'tahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sesekali salah seorang di antara kamu sekalian berdoa dengan mengucapkan yang maksudnya, wahai Allah, ampunilah saya bila engkau menghendakinya. Wahai Allah, kasihanilah saya bila engkau menghendakinya. Tetapi hendaklah ia benar-benar mantap di dalam permohonannya, kerana sesungguhnya tidak ada yang memaksa Allah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim dikatakan, tetapi hendaklah ia benar-benar mantap dan penuh harapan, kerana sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu yang berat untuk dikabulkannya. Wabihi ilahi qala hadatsana an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza da'a ahadukum falyazimi al-mas'alata wa la yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustakriha lahu. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu sekalian berdoa, maka hendaklah ia benar-benar mantap di dalam permohonannya, dan janganlah sesekali ia mengucapkan yang maksudnya, wahai Allah, apabila engkau mengkehendakinya, maka kabulkanlah permohonanku, kerana sesungguhnya tidak ada yang memaksa Allah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis berbicara tentang adab dalam berdoa. Dan doa ini silahul mu'min, senjata bagi orang yang beriman. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kekuatan senjata doa, katanya, hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum. Bukankah pertolongan dan juga rezeki yang diberi kepada kamu melainkan disebabkan oleh kerana orang-orang yang lemah di antara kamu, yakni karena orang-orang yang lemah yang berdoa, doa mereka itulah yang menjadi sebab datangnya pertolongan dan kemenangan serta rezeki yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab yang demikian, alangkah menghairankannya bila orang mengatakan doa tak cukup untuk membantu orang Palestin. Kita perlu senjata, kita perlu roket, kita perlu senjata, ya diperlukan, tapi jangan mengetepikan senjata doa, karena dalam hadis ini Nabi yang bagi tahu. Mana ada orang lebih benar percakapannya lebih daripada Nabi. Yang meremehkan doa tak paham maksud kekuatan doa itu sendiri. Nabi hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum. Kamu diberi pertolongan, kemenangan, rezeki karena sebab orang-orang yang miskin, lemah yang berdoa. Ya, karena salah satunya senjata itu adalah doa juga. Paham dong? Beberapa hal terkait dengan adab dalam berdoa. Di antaranya adalah tidak boleh mengucapkan atau mengatakan dalam doa, ya Allah, rahmati aku kalau engkau berkehendak. Berikan aku rezeki jika engkau berkehendak. Berikan aku pertolongan jika engkau mahu. Kalimat jika engkau mahu, jika engkau berkehendak, bila dimaksudkan kalau dimaksudkan jika berkehendak, kalau berkehendak itu maksudnya antara manusia. Kalau manusia, kalau kamu boleh, kalau kamu berkehendak berikan kepada saya. Bermakna orang yang diminta itu ada sebab dia boleh tidak berkehendak karena kekurangan dan kelemahan yang ada pada dia. Kita minta duit kepada seorang, mungkin dia ada duit itu dia perlu, ya kan? Maka kita, kalau kamu berkehendak berikan kepada aku sedikit.
Dia akan memberi karena keterbatasan yang ada pada dirinya. Tapi kalau kepada Allah, siapa yang boleh membatasi Allah? Siapa boleh mengatakan Allah itu lemah sehingga tak mampu untuk memberi, sehingga kita mengatakan, ya Allah, jika engkau berkehendak berikan kepada aku. Seakan-akan melihat Allah ini ada keterbatasan pada kekuatan dan kekuasaannya serta kekayaannya, sehingga ada kalanya berkehendak, ada kalanya tidak berkehendak, ada kalanya mampu, ada kalanya tidak. Maka dalam hal ini dilarang kita berdoa, karena itu kurang sopan di dalam menempatkan Allah sebagai Tuhan. Tidak boleh mengatakan, ya Allah ampunkan dosa saya jika engkau berkehendak. Seakan-akan Allah terpaksa nak mengampunkan dosanya. Faham dong? Dalam hal ini kita dilarang berdoa sedemikian. Melainkan jika kalimat insya Allah atau insyita, bila engkau berkehendak, itu digunakan untuk hal-hal yang kita tidak mampu atau kita tidak tahu adakah kita boleh melakukannya atau tidak. Seperti dalam Al-Quran yang Allah mengatakan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Kamu jangan mengatakan, wahai Rasulullah Muhammad, saya akan melakukan ini pada hari esok. Melainkan kamu katakan insya Allah. Karena hari esok bukan milik kita. Hari esok yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ada esok atau tidak, Allahu alam. Karena hari esok itu adalah miliknya Allah, maka kita katakan insya Allah. Kalau kita berjanji, insya Allah. Nabi berziarah kubur. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insya Allah bikum lahiqun. Kami dengan kehendak Allah satu hari nanti akan menyusul kamu ke alam barzakh. Yani kalau dikehendaki oleh Allah, bila-bila masa kita akan meninggal dunia. Tapi dalam doa kita tidak boleh mengatakan insya Allah. Apa tujuannya? Karena tujuan kita dalam berdoa ini mesti yakin kalau doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Kalau kita mengatakan insyita, kalau kamu berkehendak, maknanya 50-50. Nah, kalau Allah berkehendak dapat, kalau tidak maka tak dapat. Maka dalam hal ini tidak boleh kita berdoa dengan mengatakan jika engkau berkehendak untuk memberi. Faham dong? Dalam penjelasan yang diuraikan dalam kitab Syarah Sahih Muslim, melainkan jika dimaksudkan mengucapkan insya Allah pada doa litabarruk, untuk tabarrukan. Yani bukan untuk diyakini Allah itu berkehendak atau tidak untuk memberi ya. Tapi tabarrukan maksudnya mengambil berkat dari kalimat insya Allah, yang mana segala-galanya tidak berlaku kecuali dengan izin dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam adab berdoa kita ada beberapa adab. Yang pertama, kita kena memulakan doa dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, kita bersalawat kepada Nabi SAW. Yang ketiga, kita kena berkeyakinan kalau doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana dalam ada hadis ini. Walakin liya'zim. Kalau berdoa hendaklah kamu berazam kuat kalau doa kamu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu wa anta muqinun bil ijabah. Mintalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin kalau doa kamu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab berdoa, tidak boleh meminta hal-hal yang tak elok, yang tak baik. Di antara adab-adab berdoa, tidak gopoh dan tergesa-gesa untuk menunggu datangnya kabul dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab berdoa, at-tadhallul, merasa diri hina ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani jangan berdoa kepada Allah menunjukkan kita mampu atau kita ada something. Walaupun kita punya segala-galanya, dalam kita berdoa kita melihat hina dan ketidakupayaan kita atas apa yang kita minta, kecuali dengan bantuan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab berdoa adalah menghadap kiblah. Di antara adab berdoa mencari waktu-waktu yang mustajab doa, seperti di waktu malam 1/3 malam, seperti selepas salat, ketika turun hujan, di antara dua azan dan iqamah, ketika musafir. Itu bahagian daripada masa-masa di mana
doa itu mustajab. Atau ketika berada di tempat-tempat manasik haji, itu momen-momen atau tempat-tempat yang doa di situ mustajab. Atau meminta doa kepada orang yang orang yang ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti orang tua kita contohnya, doanya orang tua kepada anak itu mustajab. Walhasil itu bahagian daripada adab-adab di dalam berdoa. Dan kemudian ada berdoa menutup doa dengan salawat kepada Nabi dan juga memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab-adab berdoa adalah doa yang warid. Yang warid maksudnya yang ada nasnya, baik itu dalam Quran seperti Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau doa-doa yang lain, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Banyak doa-doa di dalam Al-Qur'anul Karim, atau doa yang warid daripada Nabi SAW seperti Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan sampai akhirnya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan seterusnya. Banyak doa yang diucapkan oleh Nabi, atau doa-doa yang diucapkan oleh orang-orang yang saleh contohnya, atau doa yang kita ingin minta sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting isinya adalah doa yang itu adalah menepati kepada tuntutan syariat. Ini beberapa adab di dalam kita berdoa. Nah, ada seorang tuh di dalam berdoa ada macam-macam orang dalam berdoa. Yang penting adalah khusyuk dan sungguh-sungguh dalam berdoa. Kadang-kadang orang berdoa itu pelik. Dia kata ada satu orang dia sholat jenazah. Seorang badui dia pergi sholat jenazah. Dia tak pernah sholat jenazah sebelumnya. Dia datang masuk masjid untuk surau, sholat fardu. Selepas sholat fardu ada jenazah di bawah. Maka dia pun sholat juga, tak mungkin dia tinggalkan. Tapi dia tak tahu apa nak baca dalam sholat jenazah. Tak pernah sholat jenazah. Maka takbir demi takbir dia kata, apa kata? Dia kata, ya Allah, ini jenazah ini tamunya engkau. Kalau tamunya aku potongkan unta untuk dia. Untuk sambut dia sebagai tetamu aku. Dia maksudnya nak menghargai dia sebagai tetamu. Ya subhanallah, dalam diceritakan tentang nasib orang itu, seorang hadis salihin, ada mimpi melihat dia. Kenapa? Macam mana keadaan kamu dikubur? Katanya aku diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Itu doanya badui itu, kata yang. Pasal apa? Badui itu nak tunjuk sifat pemurahnya kepada lelaki yang meninggal itu. Maka seakan-akan dia mencabar sifat pemurahnya Allah, Allah lagi pemurah, bagi ampun terus karena doa si badui, ketelusan itu. Ada seorang lagi dia berziarah, pergi ziarah makam Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, ya Allah, aku adalah hambamu, di hadapan aku kekasihmu, di luar sana musuhmu iblis. Aku ini hambamu yang berdosa. Kalau engkau ampunkan aku, ini kekasihmu akan gembira, musuhmu akan susah hati. Tapi kalau engkau tidak ampunkan aku binasa. Nabimu akan susah hati, musuhmu akan gembira. Engkau tidak mungkin bagi gembira musuh, engkau kasih susah nabimu karena membinasakan aku dengan tidak diberi ampun oleh engkau. Dia pergi tinggalkan macam itu. Doanya pelik sikit, tapi bukan sikit, banyak sikit. Tapi dia jujur dan dia tak tahu macam mana cara berdoa yang sesungguhnya. Dia hanya ingin minta ampun dengan cara seperti itu. Makanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesungguhannya di dalam berdoa. Fahim dong? Jadi yang inti juga dalam berdoa itu ketelusan. Berdoa dengan doa yang warid dalam Quran, dalam hadis, kalau tak ada syidik, tak ada kesungguhan dalam hati, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, hanya lancar cepat macam tu, tapi tak ada feel dalam hati ketika membaca, tak kuat, tak ada power doa itu. Walaupun Quran, walaupun hadis juga, yang inti pada doa itu adalah kesungguhan di dalam hati, penghayatan atas apa yang kita minta. Fahim dong? Ada beberapa adab terkait dengan doa. Gerak.